Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pemirsa Kabar Petang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi salam jumpa kembali di program Kabar Petang pada edisi Selasa 20 September 2022. Bersama saya Ahmad Rizal, insya Allah selama beberapa menit ke depan Anda akan kami ajak untuk membahas topik yang menarik bersama dengan narasumber yang kompeten. Baiklah, inilah Kabar Petang selengkapnya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan tingginya biaya dalam proses politik menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana korupsi. Sayangnya demokrasi di Indonesia yang sampai saat ini biayanya masih sangat tinggi, mengakibatkan proses politik yang mestinya secara hati nurani kemudian menjadi transaksi bisnis, kata Gufron dalam webinar Cegah Korupsi, Bantuan Parpol Jadi Solusi, seperti dipantau dari YouTube Stranas PK Official. Ia mencontohkan calon yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada membutuhkan modal yang sangat banyak. Mengapa korupsi yang dilakukan para pejabat masih sangat tinggi? Apa saja yang menjadi faktor pendorong penyebab tindakan korupsi? Lalu bagaimana cara memberangus korupsi? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Bung Suwardi Basri dari El Harokah Research Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Suwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, semoga Bung Suwardi selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin. Ya. Baik, Bung, baru-baru ini Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron menyebut perilaku koruptif kader partai politik atau parpol saat menjadi pejabat negara salah satunya disebabkan karena tingginya biaya atau ongkos politik. Bagaimana respon Anda terkait pernyataan tersebut, Bung? Iya, apa yang disampaikan beliau ini kan sebetulnya hanya mengkonfirmasi apa yang sebetulnya sudah jadi pengetahuan publik gitu ya. Ya, jadi kalau kita keliling di tengah-tengah masyarakat ketika menyikapi isu korupsi ini ya yang melibatkan pejabat-pejabat tertentu, mereka sudah sampai pada kesimpulan bahwa ya itu sudah seharusnya begitu atau sudah semestinya begitu ya buat pengembalian modal dan sebagainya. Jadi kita tidak kaget lah ya kalau hal-hal itu terjadi. Cuma problemnya kan kemudian adalah jika kita sudah bisa membedah masalahnya seperti itu kan, lantas solusinya apa kan gitu. Ya, apalagi kita sekarang dihadapkan pada persiapan untuk pemilu 2024 yang menurut sebagian praktisi ya atau pakar politik bahwa datangnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya ya. Lamanya persiapan dan pelaksanaan itu juga akan makin menambah kos politik gitu ya. Sehingga kita bisa membayangkan bahwa pasca 2024 ya, andai itu terjadi ya, maka saya kira tahun-tahun ke depan pun juga kita masih belum bisa keluar dari problem korupsi yang semakin menggurita begitu. Baik, terkait tadi Bung, mengapa kemudian korupsi yang dilakukan oleh para pejabat itu masih sangat tinggi dan kemudian apa saja sih sebetulnya faktor pendorong penyebab tindakan korupsi itu? Iya, saya kira bahwa kita kan sekarang hidup dalam satu keadaan di mana materi itu kan sebagai driving motif kan atas segala sesuatu gitu ya. Jadi sudah juga menjadi satu kesimpulan ya bahwa ternyata untuk menjadi kaya ya atau berlimang materi itu tidak saja bisa didapat itu melalui aktivitas-aktivitas bisnis ya, bekerja dan seterusnya. Tetapi kelihatannya dunia politik ini dia lebih menjanjikan raihan materi yang jauh lebih cepat dan jauh lebih besar skalanya gitu. Maka kemudian saya kira dalam dunia politik yang
dikendalikan oleh materi ini, politik itu kemudian bergerak cepat menjadi satu industri ya, yang melibatkan banyak sekali resource ya, baik sumber daya manusia ya, maupun sumber daya ekonomi gitu ya. Nah, maka kalau tadi disebutkan bahwa kemudian angkanya makin besar ya, itu selaras juga dengan besaran angka yang nanti akan dikorup oleh pejabat-pejabat itu ketika dia menjadi kandidat gitu. Makanya ini menjadi satu kesatuan antara materi ya, kemudian tahta ya, kekuasaan dan penjara, nah gitu ya. Jadi harta, tahta, dan penjara gitu. Raih harta, mendapatkan tahta, tahta kemudian berhubung dengan penjara gitu. Gitu. Dan itu dulu pernah ada video viral bagaimana Sulhas itu kemudian ya, Zulkifli Hasan itu kemudian menyampaikan bahwa ini sudah tidak ada Kak, sudah tidak ada yang bisa mengalahkan rekor Indonesia ini dalam predikat pejabat yang korup ya. Tahun itu kita catat sudah lebih dari separuh gubernur gitu ya. Kalau katanya Cak Imin kan ini seperti kursi seperti roda yang berputar saja ya. Terserah nanti dia berhenti di pelek yang mana gitu. Ya kan? Jadi saya kira ini memberikan satu konsekuensi yang besar. Nah, problemnya kemudian mengapa kemudian biaya itu menjadi tinggi? Tadi saya katakan bahwa dia sudah menjadi satu industri politik. Kalau dia menjadi industri politik, ya, maka langkah-langkah yang ditempuh oleh kandidat itu pun juga melibatkan banyak pihak, ya. Salah satu mungkin yang bisa kita lihat sekarang itu adalah masifnya misalnya lembaga-lembaga survei, ya, yang mengangkat ya beberapa figur-figur tertentu. Sementara pada saat yang sama kita tidak bisa melihat atau lembaga survei itu tidak bisa membuktikan sebetulnya dari mana sumber keuangan mereka, ya, sedemikian sehingga kemudian mereka melakukan survei-survei itu. Itu baru level survei saja gitu. Makanya tidak heran kalau dari beberapa nama yang muncul, ya, itu orang kemudian mempertanyakan apa prestasinya, ya. Jadi surveinya tinggi, ya, tetapi prestasinya nol, ya. Bayangkan misal ada satu kementerian yang diketahui publik bahwa badan usaha itu banyak yang rugi, tapi kepopuleran atau keterkenalannya cukup tinggi, ya. Demikian halnya juga misalnya yang gubernur tertentu itu yang elektabilitasnya tinggi, sementara misalnya tercatat bahwa desa atau kota yang di bawah naungan dia ternyata banyak yang melorot, ya, menjadi kota miskin gitu. Jadi tidak ada prestasi. Jadi dari tercemar kemudian menjadi terkenal lah gitu istilahnya. Gitu. Dan makanya kemudian publik meragukan survei gitu. Kemudian kita bisa juga lihat, ya, bahwa sebagian orang juga berpendapat bahwa di era digital ini biaya politik akan menjadi lebih murah gitu, menjadi lebih efisien karena sudah tidak ada baliho, sudah tidak ada ya begitu-begitulah, ya. Tetapi ternyata tidak juga, ya. Ya. Jadi merubah citra, ya, oleh lembaga, ya, pembentuk citra itu juga biayanya ternyata tidak sedikit gitu. Jadi merubah seseorang yang tercemar menjadi terkenal itu kan tidak sesuatu yang tidak mudah gitu, ya. Belum lagi kalau kita lihat dari sisi pelibatan lembaga-lembaga, ya, semacam LSM, Ormas, ya, kemudian membutuhkan jaringan media, ya, dan seterusnya, itu kan biaya yang tidak sedikit, ya. Dan semua mesin-mesin politik itu hanya bisa jalan ketika
ketersediaan dana. Nah, dana ini siapa yang menyediakan? Ya, bisa dari kandidat itu atau bisa juga melalui orang-orang yang punya duit, gitu, ya. Jadi saya kira ini yang kemudian menjadi masalah di kita dan eh, ini sepertinya berurat dan berakar gitu di dalam politik kita belakangan ini. Ya, berarti memang antara sistem politik yang diterapkan saat ini, yaitu demokrasi, dengan perilaku koruptif dari para kader parpol saat mereka itu menjabat, itu sangat berhubungan ya, Bu? Ya, sangat berhubungan sekali itu. Ya, bahkan itu menjadi pintu masuk ya, pintu masuk dari perilaku koruptif. Ya, dari mana bisa kita lihat atau kita baca sebetulnya dari perselingkuhan antara kepentingan pemilik modal atau kepentingan pemilik uang dengan pejabat itu yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan gitu, ya kan? Itu. Jadi kredo bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat itu sebetulnya kredo yang ya ya kalau boleh bahasa Syekh Abdul Qadir Zalum itu ilusif, utopis gitu. Karena yang dinilai memiliki kedaulatan di dalam sistem demokrasi itu adalah mengabdi kepada kepentingan-kepentingan orang yang membiayai politik, yaitu para kapital itu gitu. Tetapi dia bisa begitu-begitu itu karena apa? Karena memang sistem politiknya memberikan kesempatan bagi siapapun untuk menghasilkan satu keputusan politik dengan cara meraih dukungan politik yang masif di tengah keawaman publik, ya. Nah, awam kan juga cuma bisa memahami kan dengan menggunakan bahasa-bahasa duit gitu kan, gitu. Jadi saya kira demokrasi itu dijadikan sebagai fasilitas oleh ya katakanlah oligarki, ya, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik untuk mendapatkan keuntungan dari setiap keputusan-keputusan politik yang dibuat, ya. Misalnya seperti yang terbaru ini kan kalau kita tanya kepada publik apakah Anda setuju BBM dinaikkan, saya kira orang yang waras pun juga akan, orang yang tidak waras pun juga akan menolak itu kan kenaikan harga BBM, tetapi dengan dasar kebohongan itu kemudian itu dipaksakan di tengah-tengah publik yang sebetulnya menolak keputusan-keputusan itu, ya. Pertanyaannya kemudian kalau begitu keputusan ini untuk kepentingan siapa, ya, ya. Ujungnya kita tahu bahwa ini untuk kepentingan modal kan, baik modal internasional maupun modal di lokal gitu, modal di dalam negeri gitu. Ya, di dalam demokrasi, parpol atau partai politik itu kan memegang peranan penting di Indonesia. Di antaranya itu sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik. Nah, bukankah apabila suatu sosok yang kemudian nanti diusung dalam suatu jabatan politik itu harus bergabung dulu di suatu parpol? Apakah di parpol itu tidak ada semacam pembinaan begitu bagi para kadernya begitu, Bung? Ataukah justru malah parpol ini yang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya korupsi ketika mereka itu menjabat? Bagaimana menurut pandangan Anda, Bung? Ya, saya kira mungkin di sebagian parpol jadi begini. Jadi keputusan politik itu kan dia lahir satu keputusan ini kan lahir melalui satu lembaga politik kan. Katakanlah DPR, MPR. Nah, lembaga politik itu kan bisa diakses kalau kita kan punya akses politik, ya. Akses politik kita itu kan namanya DPR, ya kan, atau MPR gitu. Nah, yang bisa masuk ke sana siapa ya? Orang-orang yang memiliki keterlibatan itu di dalam politik melalui partisipasi politik publik gitu, ya. Jadi
kalau kita bicara dalam struktur politik sekarang ini, memang semua energi itu, energi kekuasaan itu memang terbagi habis itu di partai-partai politik. Nah, sayangnya memang sebagian besar partai politik kita itu tidak melakukan fungsinya sebagaimana yang diinginkan, kan. Ada fungsi edukasi, ada fungsi agregasi, ada fungsi apa namanya, yang ya paling yang banter yang dilakukan itu kan hanya fungsi legislasi saja gitu kan, itu. Tetapi edukasi itu tidak terjadi, ya. Sedemikian sehingga maka kemudian publik juga tidak, ya, atau kader juga tidak mendapatkan satu pemahaman politik yang utuh gitu, ya kan, itu. Apalagi ini ditambah bahwa ada dengan tingginya biaya-biaya politik itu mengakibatkan apa kalau orang istilahkan sekarang ya, penumpang gelap gitu ya. Penumpang gelap yang entah jeluntrungannya dari mana tiba-tiba dia nongol, ya, menjadi kandidat. Terlibat di partai juga tidak, ya. Ikut pembinaan kaderisasi juga tidak, ya. Tahu-tahu jadi ketua atau jadi pengurus dan tahu-tahu menjadi pejabat gitu, ya. Jadi disinilah problem yang saya kira terjadi hampir di semua negara-negara yang menganut sistem demokrasi, ya, yang kemudian menjadi paradoks adalah bahwa ternyata rekrutmen politik itu bisa dianulir atau dibatalkan melalui kekuatan finansial gitu, kekuatan duit gitu, ya. Saya ingat misalnya di salah satu pemilihan ini saya kebetulan mendapatkan cerita. Jadi ada satu orang yang dia sebetulnya punya kompetensi karena dia lama di pemerintahan, ya, sudah terbiasa terlatih dengan teknokratis kebijakan, ya. Kemudian suatu saat ketika terjadi pemilihan, seharusnya nama dia menjadi pimpinan, ya, nomor 1 di daerah tertentu, ya, tetapi melalui manuver tertentu akhirnya ada yang membisiki begini, loh, sampean kan itu yang punya duit, kenapa mau jadi nomor 2? Kenapa enggak nomor 1 gitu. Akhirnya jadilah yang punya duit ini yang nomor 1, yang punya pengalaman teknokratis tadi, ya, lama di pemerintahan itu kemudian menjadi nomor 2 gitu, ya. Dan yang nomor 1 itu pun juga sekarang sudah sudah pernah menjadi pesakitan KPK juga gitu. Jadi itu yang yang terjadi. Nggak usah saya sebutkan, silakan Anda tracing sendirilah, ya. Itu nanti akan ketemu gitu. Ya, baik. Jadi memang di sini yang sangat menentukan untuk bisa masuk ke dalam jabatan politik bukan justru malah skill atau pengalaman keterampilan mereka dalam di dalam jabatan mereka, tapi justru malah siapa yang paling banyak duitnya, begitu Bung kira-kira. Ya seperti itu. Ya, jadi terakhir Bung, terkait dengan apa yang sudah kita bahas tadi itu, lalu kemudian bagaimana sebetulnya solusi mengatasi tingginya biaya politik dan agar di sistem saat ini atau apa yang kita lakukan sekarang itu bisa tercegah begitu potensi korupsi, sehingga tidak ada lagi kemudian tindak pidana korupsi atau praktik-praktik korupsi, agar negara ini bisa betul-betul bisa terlepas begitu dari praktik-praktik korupsi. Bagaimana Bung solusinya? Iya, saya kira kalau mengacu kepada sistem sekarang ini, saya kok tidak melihat bahwa itu ada celahnya untuk kemudian memperbaiki gitu. Bahkan cenderung dia lebih masif skalanya karena ini sudah berkembang menjadi industri, kan. Sudah menjadi industri. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ke depan kita juga melihat bahwa biaya politik ini juga tinggi, artinya 5 tahun ke depan kita juga harus siap-siap dengan konsekuensi yang sekarang ini gitu. Nah, itu bisa dimungkinkan kalau, ya, saya kira paradigma kita tentang
sistem ini bukan hanya kita reformasi ya, tetapi harus kita ya mungkin bahasanya agak sedikit tinggi ya, yaitu revolusi memang ya, dari sistem yang sekarang ada itu kepada satu sistem yang baru gitu. Jadi kalau menggunakan perangkat sekarang, saya kok tidak melihat bahwa itu memang ada celahnya gitu ya. Nah, jadi harus ada perubahan mindset ya. Dalam hal ini kita harus menghadirkan satu ya, kalau kita baca di dalam berita yang tadi disebutkan oleh Pak Gufron tadi, itu harus ada perubahan sistem politik ya, satu sistem politik. Cuma bukan di dalam kerangka sistem politik demokrasi ya, itu, tetapi satu sistem politik yang betul-betul baru, yaitu satu sistem politik yang apa? Satu sistem politik yang menjamin bahwa ya, keputusan-keputusan politik yang dihasilkan itu tidak bisa ditransaksikan, ya. Gitu. Kenapa sistem politik sekarang ini dia menjadi korup? Karena semuanya kan serba transaksional, ya. Untuk menjadi jabatan politik dia harus transaksional, untuk menghasilkan keputusan-keputusan hukum tertentu dia harus transaksional. Nah, sistem yang baru ini itu memastikan bahwa itu tidak transaksional. Nah, supaya tidak transaksional, maka keputusan-keputusan hukum itu dia tidak harus berasal dari pihak-pihak yang memang memiliki interest atau kepentingan, dalam hal ini manusia gitu. Jadi keputusan itu harus yang sifatnya keputusan hukum atau keputusan politik itu sesuatu yang harus sifatnya itu fix, ya. Makanya saya sebut sistem itu harus berasal atau bersumber dari Allah. Karena apa? Karena dengan begitu tidak mungkin terjadi transaksi-transaksi politik gitu. Jadi kalau kita sudah bicara tentang merubah sistem dari yang sekarang ini kedaulatan di tangan rakyat menuju kepada kedaulatan di tangan syariat ya, di tangan Allah ya, maka itu kita sudah bukan lagi bicara tentang perbaikan sistem atau mereformasi sistem, tapi kita sudah bicara tentang sistem yang betul-betul baru ya. Kemudian memang di dalam sistem yang tadi saya sebut dengan kedaulatan di tangan syara, itu berarti kan memang ini sistem itu sistem yang Islam gitu, ya kan? Karena Islam memberikan kewajiban kita kepada kita untuk berhukum itu hanya kepada Allah, ya. Nah, di dalam sistem ini juga diyakini ya atau dipahami bahwa kekuasaan itu dia berada di tangan umat, ya. Dia berada di tangan rakyat. Tetapi pemilu langsung itu bukan merupakan satu-satunya cara ya yang bisa diambil oleh sistem ini ya, karena ada banyak sekali pilihan gitu ya. Ada banyak sekali pilihan, tidak hanya satu. Walaupun metodenya kita sebut dengan metode melalui pemberian baiat dari rakyat itu kepada pemimpin begitu. Gitu. Jadi ini yang kemudian bisa kita lihat gitu. Jadi umat bisa saja kemudian memilih wakilnya ya, untuk kemudian para wakil itu memilih siapa yang kemudian disebut dengan misalnya majelis wilayah atau majelis ummah gitu. Nah, dari majelis ummah ini kemudian dia bisa mengangkat pemimpin. Dan di dalam sistem ini itu dia dibatasi oleh waktu gitu ya. Jadi dalam pengertian begini, bahwa di dalam sistem ini itu tidak mau bertele-tele untuk menghabiskan banyak waktu hanya untuk sekedar memilih dan mengangkat seorang pemimpin. Makanya di dalam sistem Islam ini hanya dibatasi 3 hari 2 malam ya, atau ada yang menyebut 3 hari 3 malam dan seterusnya gitu. Jadi terbatasnya waktu pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin ini itu kemudian menyebabkan tidak mungkin terjadi yang sekarang ramai disebut dengan money politik ya kan, kemudian kampanye-kampanye yang menghabiskan banyak sekali biaya, banyak sekali waktu ya, dan seterusnya gitu. Nah, jadi kalau ini yang kemudian terjadi, saya kira yang terjadi itu adalah bahwa pemimpin yang kemudian terpilih itu dia betul-betul hanya akan mengabdi kepada
kepada kepentingan syariah gitu. Yang di dalam kepentingan syariah itu adalah di dalam rangka untuk pengaturan urusan-urusan umat gitu. Ya. Dan yang lebih penting lagi bahwa seorang pemimpin yang dia dipilih oleh rakyat tadi itu ya, sesungguhnya dia bukan hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tapi dia bertanggung jawab pada Allah. Artinya apa? Artinya jabatan yang dia capai itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat ya. Makanya di dalam sistem Islam itu tidak ada orang rebut-rebutan kekuasaan ya. Ya, siapa yang mau menerima amanah, yang amanah itu kemudian nanti di akhirat itu berat timbangannya gitu. Apalagi kalau ternyata kekuasaan dia pakai bukan untuk menyejahterakan rakyat, tapi digunakan untuk menyengsarakan rakyat. Misalnya begitu. Wah, itu pertanggungjawabannya kan jauh lebih berat ya. Gitu. Nah, di atas itu saya kira yang paling penting itu adalah faktor yang membedakan antara sistem demokrasi dengan sistem yang baru ini, sistem Islam itu ada pada faktor keimanannya gitu. Ya. Jadi kita tidak bisa membayangkan bahwa di dalam demokrasi ini bisa muncul pribadi-pribadi yang memiliki rasa takut kepada Allah, ya. Kenapa? Karena semuanya sudah bisa dihitung secara material gitu. Bahkan kalau dia korupsi, nanti dia masuk penjara, dia juga sudah bisa hitung gitu, ya kan? Ya, dia harus mengeluarkan berapa biaya untuk nyogok sana, nyogok sini, ya kan? Yang akhirnya dia bisa mendapatkan karpet merah untuk bisa segera bebas gitu. Ya, makanya kalau ada terpidana masuk ke dalam penjara itu nggak ada rasa malu, nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa macam-macam, ya. Bahkan kita pernah melihat ada satu foto di mana para koruptor itu ketika mereka ditangkap bareng-bareng, mereka bisa selfie dengan senyum-senyum gitu, ya kan? Ini kan tragis gitu, ya. Nah, dengan adanya faktor keimanan ya di dalam satu masyarakat, maka itulah yang kemudian membuat pencegahan korupsi dari dalam diri yang bersangkutan itu menjadi driving motivation gitu ya. Jadi dia menjadi motivasi yang paling utama untuk mengendalikan seluruh perilakunya. Jadi ketika misalnya dia meskipun ya katakanlah penghasilan dia ya atau tunjangan dia ya itu sebatas mencakup kebutuhan, ketika muncul ya duit ya katakanlah satu bunker ya, satu bunker ya, dia tidak akan kemudian menjadi tertarik ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa keputusan dia itu akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban kelak di akhirat gitu. Jadi saya kira bukan hanya sekedar mereformasi sistem, tapi dia harus merevolusi sistem dengan sistem yang sama sekali baru. Dan revolusi yang saya sebutkan tadi itu bukan dalam pengertian bahwa berdarah-darah dan seterusnya, tidak, tetapi revolusi pada mindset. Kalau mindset orang berubah, maka keinginan untuk menghadirkan satu sistem baru ini pun juga akan kemudian muncul di tengah-tengah umat gitu. Ya, saya kira itu Mas Rizal. Ya, baik. Alhamdulillah sangat jelas sekali apa yang telah disampaikan oleh Bung Suhardi Basri tadi. Baiklah pemirsa, demikianlah pembahasan bincang-bincang kami bersama dengan Bung Suhardi Basri pada petang hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini kemanapun agar banyak orang juga semakin tercerahkan dengan apa yang kita diskusikan pada petang hari ini. Dan saya Ahmad Rizal bersama dengan kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.